mantan pegawai bakmi yang paling terkenal di Jakarta, udah banyak di mall-mall, selama 20 tahun kerja sana, akhirnya resign dan buka warung bakmi sendiri. Ini tuh super duper, ya mirip lah ya sama tempat kerjanya beliau yang dahulu, cuman harganya lebih murah jauh lah. Namanya juga bukan jualan di mall. Dari tekstur mie-nya, dari jamurnya, dari bumbu mie goreng, nasi goreng, bahkan pangsitnya sendiri, beliau bisa duplikasi. Tapi ya walaupun ini duplikasi, tapi beliau tetap menambah ciri khas dari resep beliau sendiri. Namanya bakmi Bangor, ada di Pondok Cabe. Kalian kalau mau makan bakmi Ji tapi harga lebih murah, bisa mampir ke sini di Pondok Cabe. Tonton video sampai habis, jangan di skip, dan juga subscribe channel Bungkus. Enjoy the video. Hello, slow banget. Halo YouTube, let's go anak nih, balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini kita mau makan bakmi dis di Pondok Cabe, dekat lapangan terbang Pondok Cabe. Katanya ini mirip banget sama bakmi, namanya bakmi Bangor. Bangor banget nih, bisa nyama-nyamain ya. Let's go. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Gila banget, kita pindah deh. Leher gue panas. Leher lu panas ya? Gue itu sebenarnya udah lihat tempat ini dari banyak video YouTube sebenarnya. Jadi kalau kalian mau komen, ini mah udah ada di sini, ini mah udah ada di si itu, si ini, si itu, si ini, si itu, nggak apa-apa. Karena gue pengen makan aja hari ini. Gue mood banget pengen makan bakmi. Ini salah satu bakmi yang udah gue incer dari lama sebenarnya. Ada di daerah Pondok Cabe. Sebenarnya masuknya masih Tangerang Selatan. Nah yang terkenal ini bakminya sama pangsit gorengnya sesuai sama yang ada di tempat yang itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dia bisa mirip banget ya? Coba kita telaah dulu. Ini ada simbol-simbol yang konspirasi apa enggak ya? Bakminya beda, gurih, mantap. Gurih. Oh iya. Singkatannya? Gurtap. Ternyata itu ya. Tapi kita kayak ngobrol-ngobrol aja deh. Udah, gue cukup ngelawak. Oh, permisi Mbak. Ini dis penghargaan masa kerja 20 tahun dari 91 sampai Desember 2011 ke Pak Yayang Bahtiar atas masa baktinya di Bakmi JM. Oke, Mbak, maaf ganggu. Dengan Mbak siapa, kenalan dong? Salsa. Mbak Salsa. Oh, Salsabila. Oh, betul. Berarti bener ini ya, figura ini ya, penghargaannya Pak Yayang ya. Dulu pernah kerja di JM. Makanya ini menu-menunya juga kurang lebih sama seperti sesuai pengalaman beliau tempat kerjanya dulu. Iya. Apa Mbak yang jadi favorit di sini apa? Paling kayak bakmi goreng. Oh, bakmi goreng justru. Bakminya juga dong berarti dong. Iya, ini yang rebus, yang ini yang goreng. Ya, berarti favoritnya bakmi sama bakmi goreng. Selain itu katanya pangsitnya juga sama. Iya. Ya pesan satu deh, bakmi bakso pangsit spesial. Harganya cuma 2. Boleh nyobain bakmi gorengnya juga, masalah nggak? Yang biasa aja. Tapi saya pesan, akhirnya tadi kita pesan tambah nasi goreng lagi ya. Oke, thank you Mbak Salsa ya. Ini dia beberapa menu yang gue pesen guys. Nasi goreng spesial seafood, ada mie goreng biasa, terus ada bakmi bakso spesial pangsit, ada jamurnya, ada ayam pangsit rebus dan 2 bakso di sini. Secara tampilan ini mirip banget ya. Ini juga ya kan? Sama gue pesen ada pangsit goreng yang jadi primadonanya di sana. Cuman kalau di sini perbedaannya apa ya? Pertama gue bakal coba bakminya dulu. Yes, tekstur mie-nya mirip ya, pipih-pipih gitu. Dan ini porsinya banyak banget. Waduh, ya guys ya, kita cobain 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Secara tekstur mie mirip banget
Cuman dari rasa, si bakmi Bangor ini punya cita rasa khas karakternya sendiri guys. Ini lebih gurih, kayaknya dari minyaknya, minyak ayam, terus sama bumbu-bumbunya yang lain. Ini menurut gue lebih gurih, tapi dari tekstur mie-nya gokil. Ini mie-nya mereka bikin sendiri di dapur sentral, dan yang bikin adalah Pak Yayang sendiri sampai hari ini. Dari mie untuk bakminya sama mie untuk mie gorengnya, beliau bikin sendiri, jadilah seperti ini. Cukup mendekati gokil. Ayamnya guys, tekstur ayamnya juicy, empuk banget. Nih. Ada rasa manisnya. Fair enough lah ya, karena lo nggak bisa bener-bener samain banget sama kayak dulu. Mungkin ada bahan yang dari dapur pusatnya, dari sananya, masih dirahasiakan. Jadi Pak Yayang rakit sendiri. Gimana cukup mendekati dan punya ciri khas si bakmi Bangornya sendiri. Gokil. Anjir, enak lah ini. Tekstur pangsit rebusnya sempurna banget, kulitnya tebel, kenyal dari si isian pangsit rebusnya juga enak banget, licin. Wah, biasa sumpah biasa. Kita aja pakai sambal ya, khas sambal mie ayam, wangi banget. Yuk. Dengan nge-keep tekstur sama kayak tempat beliau kerja dulu, ini udah gokil banget. Hancur, hancur. Enak banget. Porsinya cukup lah. Coba pangsit goreng ya. Nah ini salah satu ultimate menu dari tempat kerja beliau yang dulu. Di sini juga menyediakan pangsit goreng. Ini sebenarnya isi 5, gue tadi pesan 2, cuman gue campur jadi 1 ya, nih guys ya. Untuk ukuran ini lebih besar dari tempat yang dulu. Gue nggak berani nyebut namanya, nggak enak, nggak etis kayaknya kalau gue sebut-sebut namanya terus. Dan dikasih saus cocol kayak gini, saus tomat yang udah dikasih maizena kayaknya, sama racikannya Pak Yayang lah. Tekstur sangat mendekati sebenarnya, cuman kalau rasa masih ada perbedaannya. Ini somehow lebih bitter, mungkin karena nama gorengnya aja kali. Cuman teksturnya mantep banget. Beliau jago banget ngolah pangsit, mau pangsit goreng, mau pangsit rebus, enak semua. Sebenarnya enak dipakainya sausnya nih. Dia juga ngasihnya nggak pelit ya. Ini menangnya lebih murah dan lebih besar pangsitnya. Ini kayaknya ada telurnya juga nih di sausnya. Selanjutnya gue bakal cobain mie gorengnya. Mie gorengnya ternyata walaupun ini bentuknya sama sekilas, cuman beda sama mie yang dipakai untuk bakminya. Ini mie-nya teksturnya lebih tebal supaya mungkin pas ditumis dia nggak cepat lodoh. Dan ini gue pesen yang mie goreng biasa, ada telur, ada kol, sawi, dan ayam, sama ada bakso ikan dikit. Yuk kita cobain. Yuk. Porsi banyak banget, ini kenyang buat makan sendiri sih. Dan untuk bumbunya, ini beliau pakai kecap manis sama kecap khusus, kecap racikan yang udah beliau siapin dari dapur sentral. Yang rasanya udah kayak gini aja, jadi tinggal nyampurin bahan-bahan, mie sama kecap goreng tadi katanya. Untuk informasi cabang, kalian tonton videonya sampai habis, nanti di akhir gue kasih tau cabangnya di mana. Asli, ini dekat rumah gue seneng banget sih. Cuma kayak kebanyakan kol.
Gue pengen nikmatin sih bumbu mie. Astagfirullahaladzim, kita belum makan bakso ya? Guys, gue lupa makan bakso. Tinggalan. Jadi kita cobain baksonya ya. Yuk. Baksonya full daging. Oke lah. Alright, selanjutnya kita bakal makan nasi goreng. Gue punya pet peeve sebenarnya, asik. Pet peeve apa tuh bang? Mod, googlein mod. Gue nggak bisa jelasin nih. Cuman gue suka kalau misalnya lihat nasi goreng yang masih ada putih-putihnya, kayak gini nih. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kan rasa nasi goreng secara keseluruhan. Tapi kan kita punya preferensi masing-masing. Kalau gue itu, cuman nggak apa-apa. Ini mungkin ada putihnya, cuman rasanya kita belum tahu guys. Ini gue pesen nasi goreng seafood spesial. Ini ada bakso ikan, ada ayam, terus ada telur dadarnya. Ini daun bawang. Tadi ada disiapin bawang putih, terus sama ini ada potongan cabai merah. Ngomel aja lu bang. Cobain dulu. Siap, gue mewakilkan para head comment. That's it. Oh, iya. Sama coy. Cuma mirip bunga bang. Sama telur dadar, buat telur dadar kering ya guys ya. Masuk. Buat tapi yang suka nasi goreng berbumbu asin, buat kalian ini under season. Cuman sebenarnya ini lebih mirip sama nasi goreng yang jual di. Jadi kalian bisa tahu mau expect nasi goreng seperti apa ya kalau pesan nasi goreng di sini. Ala-ala Chinese sebenarnya aja sih. Iya. Ini porsinya kenyang sih, salut gua. Gampang ngabisin banyak lauk daripada ngabisin banyak karbo. Apa ya? Harusnya ini sama aja kayak kemarin gue makan warteg 21 ya. Kan tuh lauknya banyak, karbonya dikit. Karena kan karbo itu mengandung zat. Lanjut tapi gue mau dengar dari lu. Karena karbo mengandung zat. Udah sampai situ aja tuh. Zatnya apa kita nggak tahu. Biar lo menjadi misteri, biar Yudis nyari dulu guys ya. Kenapa ya? Kita syuting lagi lo, itu PR lo. Kenapa? Tuh, habis gue. Telurnya garamnya nggak rata. Bagian ujungnya asin sendiri. Oke, gue seneng nemenin lo makan. Makanya hari ini gue makan habis biar kalian punya teman buat makan bareng. Sambil nonton video gue, sambil kalian makan. Gue nggak tahu gue mau ngapa dari sana. Maaf, saya joget biar nurunin makanan. Ini ramenya jam berapa sih, Mbak? Makan siang ya? Iya, siang malam. 121. Oke. Makasih ya. Itu aja tadi video gue makan di Bakmi Bangor. Experience-nya gue suka banget. Kita rasanya mendekati sama tempat kerjanya Pak Yayang yang dulu, tapi punya karakter sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba yang deket sama yang itu, rasanya cuman harga lebih ekonomis, boleh nyoba di Bakmi Bangor. Buka tiap hari dari jam 10 pagi sampai setengah 10 malam. Ada di GoFood, ada di GrabFood, dan mereka juga punya cabang. Cabangnya tuh di Pondok Cabe 3. Masih sejalan sama belakang sana lah pokoknya. Bisa dicari di Google Map. Kalau kalian suka videonya, boleh share di sosial media kalian dan subscribe channel Bungkus. Gua upload rutin 3 kali seminggu, selalu ada video baru. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusofficial. Dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik dan seru, komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudisrautm. Kalau Yudis sombong nggak dibalas, boleh cek di second account Instagram Yudis di @smk mobil listrik @mobil listrik SMK 1 2 3 piece and the sweet. Love you guys, kenyang banget.